Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Lutfiani dengan NPM 222191092. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi tentang perkembangan peserta didik. Kan ke materi yang pertama. Yang pertama, itu ada perkembangan dan pertumbuhan. Apa sih itu perkembangan dan apa sih itu pertumbuhan gitu? Pertumbuhan yaitu perubahan yang bersifat kuantitatif atau perubahan yang bisa diamati secara langsung menggunakan indera. Sedangkan perkembangan itu adalah perubahan yang bersifat kualitatif atau tidak bisa diamati secara langsung. Itu hanya bisa dirasakan saja. Contoh pertumbuhan. Anak-anak atau bayi yang semuanya itu tidak memiliki rambut, tapi dengan seiring berjalannya waktu, si rambut tersebut mengalami pertumbuhan. Terus pada bayi itu yang pas lahirnya itu tidak memiliki gigi, tapi dengan seiring berjalannya waktu gigi itu akan mengalami pertumbuhan, akan muncul. Di sini biasanya ada dua. Dan perkembangan. Contoh perkembangan yaitu bayi yang awalnya itu merangkak seiring berjalannya waktu. Kok bayinya? Contoh perkembangan yaitu bayi yang awalnya itu tidak bisa berbicara, hanya bisa menangis. Nah, seiring berjalannya waktu, si bayi tersebut mengalami perkembangan gitu. Dia belajar bagaimana caranya mengatakan kata mama, papa, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pertumbuhan dan perkembangan. Di sini ada 5 faktor. Yang pertama itu ada nutrisi, kondisi psikolog, biologis, lingkungan, dan aktivitas fisik. Yang pertama nutrisi. Kalian pasti sudah ngebayangin kan, nutrisi itu apa? 4 sehat, 5 sempurna gitu. Ada di dalamnya tuh ada karbonya, ada zat besinya, dan lain sebagainya. Kondisi psikolog itu juga termasuk pada pola asuh orang tua terhadap anaknya. Biologis itu adalah genetik yang dibawakan oleh ayah ke anaknya. Nah, di dalam genetik itu si ayah menurunkan fisik, cantik, ganteng, terus kepintarannya, terus bakatnya, dan lingkungan. Di lingkungan itu ada lingkungan keluarga, lingkungan sekitar, lingkungan masyarakat, dan aktivitas fisik itu bagaimana si anak melakukan suatu aktivitas yang menggerakkan anggota tubuhnya gitu. Misal olahraga, apa ya biasanya anak-anak bola, sepak bola. Lanjut, ada prinsip-prinsip perkembangan. Kita lanjut aja. Teori perkembangan, lanjut. Ciri-ciri umum perkembangan. Kita lanjut aja. Lanjut. Tugas-tugas perkembangan. Nah, di sini ada pertanyaan nih. Mengapa manusia harus berkembang? Kita jawabnya apa? Yang pertama, itu untuk mempertahankan hidup, untuk mencapai aktualisasi diri, mengembangkan potensi diri yang tinggi. Ini yang nomor 2 nih, untuk mencapai aktualisasi diri. Apa sih itu aktualisasi diri? Ada yang bisa jawab? Kita jawab aja ya. Untuk mencapai aktualisasi diri. Aktualisasi diri itu apa sih? Aktualisasi diri itu keinginan untuk menjadi yang terbaik, tapi dengan kemampuan yang dimilikinya. Dan untuk mengembangkan potensi diri, untuk mengembangkan bakat diri yang tinggi gitu. Lanjut, sumber tugas perkembangan, pertumbuhan fisik, kematangan kepribadian, tuntutan masyarakat, tuntutan norma-norma agama. Lanjut,
Ada tugas-tugas perkembangan pada setiap fase perkembangan. Ini di sini ada bayi sampai ke anak-anak. Dari usia 0 sampai 6 tahun. Di sini nomor 1 adalah belajar berjalan. Itu di usia 9 sampai 15 bulan. Nah, untuk belajar makan padat itu di usia 2 tahun. Nih, ibu-ibu jangan salah ya, di usia berapa sih anak-anak kita itu bisa makan makanan padat gitu. Itu di usia 2 tahun, jangan sampai kurang di usia 2 tahun. Dan untuk belajar berbicara mengatakan sesuatu yang berarti. Misal, mama, papa gitu. Dan untuk belajar buang air kecil dan BAB. Terus belajar perbedaan jenis kelamin. Mencapai kestabilan jasmani fisiologi. Belajar mengadakan hubungan emosi dengan orang tua, saudara, dan orang lain. Belajar mengadakan hubungan baik dan buruk. Atau bisa dikatakan dengan mengembangkan kata hati. Lanjut. Di sini ada fase anak-anak akhir di usia 6 tahun sampai 12 tahun. Di sini ada belajar memperoleh keterampilan fisik untuk melakukan permainan. Ada juga belajar membentuk sikap yang sehat terhadap dirinya sendiri sebagai makhluk biologis. Belajar bergaul dengan teman sebaya, belajar memainkan permainan peranan sesuai dengan jenis kelaminnya. Belajar keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan menghitung. Belajar mengembangkan konsep sehari-hari, mengembangkan kata hati, belajar memperoleh kebebasan yang bersifat pribadi, mengembangkan sikap positif terhadap kelompok sosial dan lembaga-lembaga. Remaja fase awal sampai akhir. 13 tahun sampai 18 tahun. Sini remaja itu mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya, mencapai peran sosial sebagai pria dan wanita. Salah. Mencapai peran sosial sebagai pria atau wanita. Menerima keadaan fisik dan menggunakan dengan efektif. Mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya. Mencapai jaminan kemandirian ekonomi. Memiliki dan mempersiapkan karir, mempersiapkan pernikahan dan hidup berkeluarga. Mengembangkan intelektualnya, bertingkah laku yang bertanggung jawab secara sosial. Dan ke-10, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lanjut. Permasalahan dalam tugas-tugas perkembangan. Ini di sini ada 5 permasalahan yang saya cantumkan. Yang pertama itu peserta didik yang sulit memahami suatu materi. Yang kedua, peserta didik yang kurang pandai, peserta didik yang nakal, peserta didik yang malu, peserta didik yang kurang memiliki motivasi dalam belajar. Di sini nomor 1, peserta didik yang sulit memahami suatu materi. Di sini ada perbedaan di antara sulit memahami suatu materi dan peserta didik yang kurang pandai. Oleh yang peserta didik yang sulit memahami suatu materi itu, peserta didik dia mampu memahami suatu materi, cuman dia membutuhkan waktu yang lebih lama gitu untuk memahami itu. Ada peserta didik yang nakal. Ya nakal seperti biasa. Nah, itu adalah permasalahan dalam tugas-tugas perkembangan. Selanjutnya, ada peranan sekolah dalam memfasilitasi pengembangan tugas perkembangan. Di sini ada peran guru dan kinerja profesionalnya. Guru sebagai pelaku utama dalam implementasi di sekolah. Nah, dalam kinerja profesionalnya, guru itu ada yang mengajar explanatory, inspiratori, korektif, interaktif, programatif. Nah, menurut Resman, yang tadi menurut Louis Rubin, yang sekarang menurut Resman. Menurut Resman, itu gaya mengajarnya ada konklusif, ada boomer, ada maverick,
coach, quiet one, entertainer, scholar, academic. Kita ke materi selanjutnya, yaitu materi pubertas dan perkembangan fisik. Nah, kalian tahu gak sih pubertas itu apa gitu? Nah, pubertas itu masa pubertas yang dapat diartikan sebagai masa terjadinya perubahan fisik dan mental, baik itu secara emosi maupun perilaku yang terjadi pada setiap anak laki-laki maupun perempuan karena dipengaruhi oleh hormon. Lanjut, kriteria pubertas. Di sini kriteria pubertasnya itu ada perempuan. Pubertas itu normalnya pada usia 10 sampai 15 tahun. Dan perempuan mengalami menstruasi itu di usia 9 tahun, karena itu pubertas awal. Normalnya 10, awalnya 9. Nah, tumbuh rambut di sekitar kemaluan atau ketiak, bertambah besar buah dada. Ini salah ya, bukan 8. Salah. Ini ada bertambah besar pinggul. Di laki-laki itu masa pubertasnya itu beda-beda. Ada yang bilang 13 tahun ke atas, ada 14 tahun sampai 16 tahun. Ada yang mengatakan dari usia 11 sampai 16 tahun. Di usia 11 sampai 15 tahun. Nah, menurut Dr. Devian Irene Putra, itu mengatakan bahwa laki-laki mengalami pubertas pada usia 11 sampai 15 tahun. Nah, laki-laki masa pubertasnya itu mengalami mimpi basah di usia 13 tahun, tumbuh rambut di sekitar kemaluan, kaki atau ketiak, dan tumbuh kumis itu di usia 11 tahun. Terjadi perubahan suara itu sekitar usia 14 tahun, tumbuh gondok laki atau jakun yang ada di sini, laki-laki biasanya ada kelihatan menonjol banget gitu. Perempuan juga ada tapi tidak menonjol banget. Nah, laki-laki tumbuh jakunnya itu di usia 12 tahun. Nah, itu kriteria pubertas. Selanjutnya, kondisi penyebab, kita lanjut. Karakteristik, lanjut. Fase pubertas. Kerawanan fase pubertas. Di sini ada 2 fase, ada kerawanan fisik, ada kerawanan psikologis. Ada kerawanan fisik, itu yang pertama itu gantung diri, yang kedua kerawanan psikologi. Di sini kerawanan karena psikologi. Nih, di sini itu menggambarkan frustasi atau depresi. Itu maksudnya itu karena tidak menerima kegagalan dalam menjalani transisi atau perpindahan menuju. Ada inkoordinasi, emosi yang tidak stabil, hilangnya kepercayaan diri, terlalu sederhana dalam hal penampilan. Sini ada tugas perkembangan pubertas. Yang pertama itu menerima peran sesuai jenis kelamin. Peran cewek, peran perempuan itu seperti apa, peran laki-laki itu seperti apa. Yang kedua itu menerima perubahan tubuh. Ini perubahan tubuh maksudnya yang di sini menggambarkan yang awalnya kurus itu mengalami perubahan jadi gemuk. Nah, itu tuh harus menerima perubahan itu. Lanjut, perkembangan remaja. Di sini ada nomor 1, menerima keadaan diri dan penampilan diri, belajar berperan sesuai jenis kelamin, mengembangkan tanggung jawab sosial, mengembangkan kemampuan dan keterampilan intelektual untuk hidup bermasyarakat, membentuk hubungan dengan sebaya secara dewasa, mengembangkan kemandirian, mencapai nilai-nilai kedewasaan, mempersiap hidup berkeluarga. Sekian pemaparan dari saya, kurangnya mohon dimaafkan, lebihnya tolong kasih tepuk tangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.